Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadi al-muttasil lil imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi bab husnul khuluq. Bab husnul khuluqi, bab bagus akhlak, bab bagus perangai. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau la'ala sungguh atas khuluqin azimin, perangai yang agung. Nah, ini Allah memuji Rasulullah. Rasulullah itu dipuji oleh Allah bahwasanya akhlak baginda Nabi itu sungguh di atas seluruh makhluk. La'ala sungguh atas, kan atas itu peningginya sudah. Artinya seluruh akhlak-akhlak terpuji ada pada Nabi. Sabarnya, syukurnya, ridhanya, tawakalnya, semuaan ada pada Nabi. Bahkan pada sidinlah akhlak-akhlak itu sempurna. Ridha, tawakal, sabar, syukur yang sempurna ada pada siapa? Ada pada Rasulullah. Amin kayak kita ini sabar aja, sabarin aja. Artinya sabar satu tomat, amin terus menerus hilang dia sabarnya. Ya ada ungkapan sabar ada batasnya. Kalau ungkapan enggak sabar ada batasnya. Padahal sabar itu kan ada batasnya. Amun kita tahan ma'arif saja, sabar ya terus. Syukur, ridha, tawakal itu pada Rasulullah sempurna. Amun ada pada kita nih incaan aja, tawakal incaan aja, kisahnya aja. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang sanggup menahan al ghaiza akan marah. Padahalnya kawan melampiasakan ketiganya dihina orang, disakiti orang, ini kawan membalas. Tapi kemarahan itu ditahannya. Nah, ini termasuk orang yang dipuji oleh Tuhan. Lain marga kadewani lah. Kita dianu orangnya ganal pada kita awak. Lalu doa ritai di hati. Padahal hendaknya melawan, tapi kadewani. Nah, itu lain itu. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan daripada manusia.
Nah, orang-orang seperti itu wallahu yuhibbul muhsinin. Bermula Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, termasuk orang-orang muhsin itu deh, orang yang sanggup menahan emosi, orang yang sanggup memaafkan kesalahan manusia. Wa an Anas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah ahsanan nasi khuluqa, paling baik manusia perangainya. Wa anhu, daripada Sayyidina Anas qala, berkata Sayyidina Anas, ma masistu dibajan wala harira, tidaklah aku menyentuh sutra lembut. Dibaj itu sutra nang takasar, harir sutra nang lembut. Tidaklah aku menyentuh sutra yang kasar, wala harira, dan sutra yang lembut, alyana, yang terlebih lanyap, min kaffi Rasulillah, daripada telapak tangan baginda Nabi. Wah, lanyap benar dupang telapak tangan Rasulullah tuh, lanyap benar. Wala syamamtu raihatan qattu, tidaklah aku mencium wewangian selamanya, atyaba, yang terlebih harum, min raihati Rasulillah, daripada baunya baginda Nabi, wanginya baginda Nabi. Walaqad khadamtu Rasulullah, sungguh aku berkhidmat akan Rasulullah, asyra sinin, 10 tahun. Fama qala liqattu, tidaklah mengata Nabi bagiku selamanya uffin, cih, ada ikan ni, cih ikan ni, bersuah Nabi. Wala qala, dan tidaklah mengata Nabi li syai'in, bagi sesuatu, fa'altuhu, yang telah aku perbuat. Aku ni sudah tagawi ge mengita do, kada pernah Nabi bersuara lima fa'altahu, kenapa ikam menggawin itu, kenapa ikam memperbuat itu. Meniwas ngarannya, kada rida lawan takdir ngarannya. Kada kayak kita meniwas saja ikam pang, kada boleh lihat ikam pang, kada boleh itih ikam pang kepada kada maasi. Amun sudah takdir napa? Rasulullah kada pernah meniwas Sayyidina Anas. Lima fa'altahu, kenapa memperbuat engkau akan itu. Wala li syai'in lam af'alhu, dan tidaklah mengata Nabi li syai'in, bagi sesuatu, lam af'alhu, yang tidak memperbuat aku akan sesuatu itu. Ala fa'alta kaza, ala fa'alta kaza, apa tidakkah, ala apa tidakkah, fa'alta kaza, memperbuat engkau kaza, yang demikian ini. Napa ikam kada menggawin ini kah? Kada menggawin ini pak ikam? Kada masih pangan kepadaku? Kada pernah. Kada hakun bang kusuruh, kada hakun bang napa nang usaranakan? Kada pernah Nabi itu. Wa Sa'bi ibni Jathamah radhiyallahu anhu qala, ahdaitu Rasulullah, aku menghadiahkan akan baginda Nabi himaran wahsyiyya, akan himar yang liar. Faraddahu alayya, maka menolak Nabi akan himar itu atasku. Falamma ra'a ma fi wajhi, maka manakala melihat Nabi sesuatu pada wajahku, kekecewaan karena hadiah ditolak oleh baginda Nabi. Nah, Nabi melihat sahabatku ini kecewa, sedih. Qala, Nabi berkata, inna lam naruddahu alaik, sesungguhnya kami tidak menolak itu himar atas engkau, illa, melainkan anna, bahwasanya kami hurumun, sedang berihram. Jenabi wakuatan berihram bang jenabi, jadi kada kau menerima nang binatang-binatang tu jenabi, aku berihram.
Aku berhiram je Nabi. Wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bertanya akan Nabi anil birri wal ithmi, tentang kebaikan, wal ithmi dan dosa. Faqala, maka berkata Nabi, al birru husnul khuluqi, bermula kebaikan itu husnul khuluq, bagus perangai. Wal ithmu, dan bermula dosa, mahaka fi sadrika, sesuatu yang bergejolak pada hati engkau. Punya bila kita tuh hanyaran tagawi dosa, hati ini pasti geledupat. Tapi bila sudah kita ada peduli itu, hilangan Tuhan. Punya bila kita nih kada songgawi dosa, tagawi dosa, hati itu pasti bertagur. Bahkan hati bisa duk. Ada teguran. Karena memang itu sifat hati itu fitrah suci asal. Tapi ketika kita kada peduli, tetap aja menggawi itu teguran itu hilang. Nang bergejolak di hati itu kada ada lagi. Karena hati sudah keras, hati sudah membeku, sehingga teguran itu kada kerasaan lagi. Kalau ikam dia tuh mengada pernah melanggar peraturan di pesantren. Pertama kali melanggar peraturan pasti ada hati duk. Tapi begitu ikam tetap aja melanggar, tak biasa, ada apa lagi? Sama hukum Allah Ta'ala itu juga, bila sesuatu yang haram kita gawe terus itu hilang, nggak ada lagi. Nang gejolak getaran di hati, teguran di hati itu nggak ada lagi. Itu tanda hati mulai karas sudah. Wa karihta, dan engkau benci, ayyatali'a, bahwa mengetahui, alaihi, atas itu annasu, oleh manusia. Terus pasti ada rasa nang takutan diketahui orang, takutan dilihat orang itu. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah baginda Nabi itu fahishan, jahat pada perkataan. Nabi itu kada jahat pamuntungan sidin. Nabi itu kata-kata sin lembut. Jahat itu kan masuk kasar. Nabi itu ada. Orang bila mendengar pandi Rasulullah itu terkesima tuh, Bang. Bahkan di syair itu kan apa? Wa in junnal musyahidu fala malama. Artinya apa? Jika gila orang yang memandang Nabi itu, fala malama, kada ada celaan. Hanya melihat wajah Nabi, seandainya gila wajar, karena begitu kabubungasannya Nabi. Apalagi nang sampai nang mendengar pamandiran sidin, mendengar tutur kata sidin, di surga tuh kayaknya ada musabakah, mau di semacam musabakah, Bang. Tampil kayaknya Nabi Musa dengan suara sidin yang indah, sidin membaca Taurat. Tentang Nabi Musa kayaknya tampil lagi Nabi Daud dengan membaca Zaburnya. Selesai Nabi Daud, tampil Nabi Isa dengan membaca Injilnya. Tuntung tampillah baginda Nabi dengan membaca surah Taha. Orang-orang surga mendengar suara Nabi.
membaca surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu tentunya kayak apa keindahan suara Nabi itu ada kisah. Berarti surat Taha itu baik diamalkan. Karena itulah surah yang paling disenangi Nabi dan itu nang cegereng dibaca sidin kena di surga. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Orang mengamalkan surat Taha itu sugih. Bila hendak sugih amalkan surat Taha. Saben besukan 4 lembaran aja itu. Sugih. Ada nang sesugihan gede, sugih bujur. Dan dicintai Rasulullah. Nah, imbas sudah Rasulullah tampil karena sidin akan membaca, karena tampil sudah para nabi itu tampil. Nah, nyari karena tampil sesudah para nabi tampil itu hanya karena Allah bertajalli kepada orang-orang surga. Dan karena Allah akan membaca kalamnya, yaitu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Namun sudah Allah Ta'ala itu bertajalli. Ada kisah lagi orang-orang surga diingat lagi di surga, bahkan di diri aja ada ingat. Surga yang senyamanan tuh ada ingat lagi. Bahkan diri seorang aja ada ingat lagi. Begitu lezatnya memandang Allah, begitu lezatnya mendengar kalam Allah, ada ingat lagi. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisha, tidaklah Nabi itu fahish, jahat perkataan, wala mutafahisha, tidaklah Nabi itu jahat perbuatan. Wa kana yaqul, adalah baginda Nabi berkata, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, sesungguhnya termasuk sepaling baik dari kalian, ahsanakum akhlaqa, paling elok dari kalian itu perangainya. Paling elok perangai. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ma min syai'in, tidak ada sesuatu, afqalu fi mizanil abdil mu'min, yang terlebih berat pada timbangan hamba yang beriman, yaumal qiyamati, hari kiamat, min husnil khuluq, dari bagus perangai. Jadi yang paling memberatakan timbangan adalah akhlak nang elok. Wa inna Allah, bahwasanya Allah yubghidu, membenci, al-fahisha, yang jahat perkataan, al-badhiya, yang ceroboh. Al-badhi huwa alladhi yatakallamu bil fuhshi, dialah orang yang berkata-kata dengan jahat, waradiul kalam, dan yang jorok dari pemandiran. Jorok atau ceroboh. Badhi, ceroboh, jorok. Ya, pemandirannya kata-kata itu ada nang halus, ada nang ceroboh.
bila kalau aja kita mengungkapkan dengan cara halus, jangan carubu. Kayak di bawah ingkang nih. Zakar kata Bapak. Karena zakar itu paham beritaan. Dan itu kada cerubu. Zakar kata Bapak. Bebinian benar kada takajud. Coba sambut nang kasarnya. Di apa? Ya apa? Namanya di apa? Ya Allah. Itu cara bunyinya itu. Allah ada tujuh. Bukan hanya makhluk. Allah juga ada tujuh. Nar. Kita bisa sambut nita. Di kitab masalah itu ada di kayak sunat artinya menatak bulu-bulu zakar. Ada apa? Cuma bila arti sunat menatak bulu-bulu di apanya, nah gitu kan, jadi sudah. Nah, itu carubu. Kalau ditarusakan itu carubu. Hanya sama pun bebinian dah. Parat kata Bapak. Bersih parat ya. Sama kayak Aisyah melajari waktu binian haid gitu. Kayak apa aja mandi haid di jenazah Aisyah. Artinya pariksa di farat bila karena dibasuhkan kapas ke dalam farat. Ada apa? Artinya diperiksa tuh bersih kadanya yang di dalam itu. Ada apa? Farat kata Bapak. Coba pun sambat. Ngapa aneh? Ada kawala. Aku aja asa gair menyambat. Tapi ada orang yang asal sambut saja. Jangan bisa sambut kayak itu. Ada baik Allah Ta'ala kata ketujuh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara, dari kebanyakan sesuatu yang memasukkan manusia ke neraka. Faqala, maka berkata Nabi, kebanyakan manusia itu masuk neraka sebab dua. Yang pertama al-famu, mulutnya. Bahkan dosa di mulut ini kadang-kadang jenal pada dosa di anggota lain. Ini berzina, tapi dia mengakui bahwa zina itu memang dosa, ini merasa salah, tobat Allah terima. Tapi ketika mulutnya bersuara, ujar mulutnya, bila berzina tuh ada bahaya kok. Nah, itu murtad ini. Maidai binian haram. Bodoh hilang dosanya itu tak. Tapi bila dia bersuara, bila dosa halus bila maidai binian ada apa juga, murtad itu memperinting dosa, memperemeh dosa. Di hati dosa dimuntung nih. Wal farju dan farad. Nah, ya Allah. Dosa di farad. Ada di medsos. Nah, ini kan zaman medsos ini. Ada bebinian bersuamikan dua. Ada yang biasa kalau lagian di bini dua. Ini bebinian belaki dua. Bebinian belaki dua. Allah. Kada tahan menahan nafsu di faradnya. Belaki dua, ada sebelaki dua.
pengetahuan orang pada diusir orang pada kampung itu. Di Indonesia, amun di luar negeri atau ajaran agama lain itu ada kawan nang kayak agama Hindu tuh kan, nang belaki 5 ada apa? Kayak siapa? Kisah Mahabharata atau Drupadi itu belaki 5. Pandawa 5 tuh bininya Saikung aja Drupadi. Nah, itu kisah Mahabharata. Dan sampai sekarang ada ajaran Hindu di sampai tradisi itu di daerah Himalaya di India situ ada Himalaya tuh kan. Nah, itu rata-rata bebiniannya tuh belaki lebih daripada Saikung. Bahkan kalau misalnya ini misalnya 5 bedang sanak, 6 bedang sanak, ada bebinian misalnya belaki lawan Saikung dan satu harus mengambil laki beretandang sanaknya. Nah itu ajaran agama lain itu. Ajaran agama lain. Amun Islam menjaga benar kehormatan bini-bini itu. Hanya Islam satu-satunya agama yang bujur-bujur menjaga kehormatan bini-bini. Memuliakan bini-bini Islam. Mun agama lain bebinian ini bilang gak ada harganya. Ya tadi bebinian boleh balaki 2, balaki 3, balaki 4. Mun Islam dijaga bujur kehormatan bini-bini ini dijaga bujur. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Nah, ya Pak. Ayat pembinian kedudukannya itu dalam agama. Nah, ini nah. Akmalul mu'minin paling sempurna orang beriman, imana nisbah keimanannya, ahsanuhum khuluqa paling bagus di antara mereka perangainya. Wa khiyarukum dan sepaling baik kalian khiyarukum linisaihim sepaling baik kalian bagi istri-istri mereka. Siapa yang paling baik lawan bini? Maka itu orang termasuk pada pandangan agama, artinya tentunya pada pandangan Allah, pada pandangan Rasulullah, itu orang termasuk punya martabat yang tinggi di sisi Allah. Tapi kebaikan lawan bini itu nang manila itu bukan bini lah. Nang manila itu bukan bini. Baiknya itu dari kacamata syariat. Dari kacamata agama, dari pandangan agama itu. Karena kadang-kadang di antara binian tuh laki baik secara agama, tapi karena kada cucuk lawan kehendaknya, lalu dianggapnya laki itu salah. Nah itu, padahal secara agama kada melanggar, secara agama kada salah. Tapi karena kada cucuk lawan nafsu si bini-bini, maka dianggapnya laki kada baik lawan inya, laki kada sayang lawan inya. Nah itu kada aja itu. Jadi nih baiknya itu dari sudut pandang agama. Biar ini kada seorang ulun aja. Napa? Kada nukarakan urung emas sekilo. Nah itu kan kayak itu kah? Biar kada seorang ulun
ada nukarakan ulun motor. Nah, itu kah? Apakah agama memang menuntut itu kita harus tukarakan bini emas 1 kilo? Kita harus tukarakan bini motor? Ada kayak itu sudut pandang agama. Rasulullah paling baik makhluk sudah, dan sidin paling baik orang lawan bini-bini sidin. Adalah sidin menukarakan emas 1 kilo seorang, ya. Adalah Rasulullah menukarakan motor 10 seorang. Ada. Malahan makan aja. Artinya seadanya aja Nabi itu. Kadang-kadang bahkan selama 3 bulan ya Aisyah nang dimakan cuma kurma banyak putih. Tapi bini-bini Nabi nang 11 atau 12 itu pernah memang ditawari sidin atas perintah Allah. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, bila kalian hendak kemewahan dunia, fata'alain, ayo umatti'kunna, aku berikan itu kemewahan. Karena dunia dan isinya itu Allah serahkan kunci-kuncinya lawan Nabi. Perbendaharaan dunia Allah sudulung lawan Nabi. Gunung Uhud bertawar jadi emas. Nah, jadi seapa aja hendak 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, 2 ton enggak. Namun Nabi hendak Uhud nang panjangnya itu 6 kilo membentang di kota Madinah tuh. Itu bertawar jadi emas beritaan. Jadi bila hendak mewah hidup, bila hendak hidup bermewah-mewah, ayo aku beri ke Nabi. Ini Tuhan menyuruh. Tapi wa usarrihkunna sarahan jamila, aku lepaskan kalian. Tapi aku lepaskan dia Nabi. Aku lepaskan. Artinya ujar Nabi, kuceraikan. Ada lagi jadi bini Nabi. Nah, lalu beritaan bini Nabi itu memilih tetap bersama Nabi. Nah, jadi artinya baik kadenya itu dari sudut pandang agama, bukan dari sudut pandang si bini-bini. Gitu. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, la yudriku, sungguh dia memperdapati, bihusni khuluqihi, dengan elok perangainya, darajat as-saimil qaim, akan derajat orang yang puasa, al-qaim, orang yang bangun malam. Jadi orang ini kada pemuasa, kada penahajud, tapi akhlaknya baik lawan orang. Di sisi Allah bisa tertinggi nang akhlaknya nang bagus ini. Wa an Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Ujar baginda Nabi, ana zaimun, aku menjamin, bibaitin, dengan satu rumah, maksudnya istana, dengan rumah biasa bang, dengan satu istana, fi rabadil jannah, pada
buncu surga. Liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan berdebat. Wa in kana muhiqqa, sekalipun adalah dia muhiqqa, benar. Padanya bujur nya baka karasan, bahuhualan, padahal amun dikarasinya nya bujur. Nah, tapi nya kedahandak malapahi bahwa nang itu nya urangnya karas hati, urangnya karas buku, ada tahu salah dikarasinya juga, ada gunanya nya. Apa dia bilang bujur, ada akunnya baka karasan, ada akun bahuhualan, ningalakannya. Nah itu dijamin Nabi dapat istana di buncu-buncu surga. Wa bidaitin fi wasatil jannati, aku menjamin bagi orang nang aku menjamin dengan satu istana fi wasatil jannah, pada pertengahan surga. Liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan dusta. Wa in kana maziha, sekalipun dia itu bercanda. Sekalipun dia bercanda. Orang nang kada hendak berdusta, walaupun dia bergaya dan nak berdusta juga nya. Kan biasanya kayak pun pelawak-pelawak tuh ketahuan aja pada berdusta ya kalau. Ya, jadi lelucon inya. Jadi candaan inya, karena itu merupakan mata pencahariannya. Nyata karamput nih tuh, lawak-lawak nih tuh. Wah ini nama pengarannya menggumbal-gumbal. Ya Allah, digumbalinya aja. Gumbal di TV itu nang Raja Gumbal siapa tuh, Raja Gumbal siapa nih itu tuh. Bila aku seandainya aku dihukum mati, ujar. Aku kada hendak ditutup mataku. Sekira apa aja, sekira mataku hanya melihat engkau terakhir kalinya. Oh, jarang. Kisahnya nih lakiannya apakah? Dustainya itu. Tapi biasanya gumbal-gumbal tuh dimaafkan. Ada dia jadi maafkan lih, dipahami maksudnya, ini paham aja pada itu dusta, cuma jadi hiburan Pak. Ada di zaman Nabi Sulaiman ini bisa kalau bahasa burung paham sih din. Jadi Nabi Sulaiman ini sih mendengar di buncu istana itu ada sepasang burung merpati sedang bererajuan. Jadi si jantan merayu lawan si betina. Artinya mengungkapkan bahwa ia cinta lawan si betina. Nabi Sulaiman dengarkan aja Nabi Sulaiman orang paham bahasa burung. Lalu jar si betina, ulun kada percaya lawan cinta pian nita. Oh. Jadi ujar si jantan, kenapa ikam hendak bukti kah bahwa aku cinta lu ikam ni bujur, bahwa cintaku ni bujur, bukti ikam hendak bukti kah, bukti hendak ikam hendak minta balik istana Sulaiman nih kah? Oh jar, sebagai tanda bukti cintaku nih, hendak minta balik istana Sulaiman, ku balik. Takajub Nabi Sulaiman, si burung hendak membalik istana Sidin. Dikiau Nabi Sulaiman, burung sini. Jadi Nabi Sulaiman apa teh? Ika hendak membalik istanaku kah?
Jadi ujar si jantan, wahai baginda, pian harus memahami bahasa orang sedang jatuh cinta. Artinya orang yang sedang jatuh cinta ini gumbalannya harap benar. Jadi bebiniannya jangan percaya lawan gumbalan lalakian ini. Wa bibaitin fi a'lal jannati, aku menjamin dengan istana fi a'lal jannati, pada sepaling tinggi surga. Ini yang paling tinggi surga, orangnya dapat istana kena. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang bagus perangainya. Jadi orang yang bagus perangai dijamin Nabi dapat istana di tempat yang paling tinggi di dalam surga. Tempat yang paling tinggi di dalam surga. Kemudian Wan Jabir radhiyallahu anhu. Al-Fatihah.